Perbedaan kondisi alam dan sumber daya yang dimiliki oleh setiap negara mendorong terjadinya interaksi dan kerjasama di antara negara-negara tersebut, termasuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang menjalin kerjasama dalam organisasi yang bernama ASEAN. Assalamualaikum anak-anak semua. Kita masih akan melanjutkan materi tentang interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Kali ini kita akan membahas karakteristik negara-negara anggota ASEAN. Sebelumnya, kita lihat dulu yuk apa sih kompetensi inti dan kompetensi dasar dari materi ini. Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok dan diprakarsai oleh 5 negara yaitu Thailand, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Singapura. Saat ini ASEAN beranggotakan 10 negara dengan bergabungnya Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Meskipun berada di satu kawasan Asia Tenggara, namun setiap negara anggota ASEAN memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Seperti apakah itu? Yuk kita kenali lebih jauh apa saja potensi dari setiap negara-negara ASEAN. Thailand, satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh kekuatan asing, merupakan salah satu negara produsen beras terbesar di dunia. Thailand juga merupakan negara pengekspor safir dan rubi. Daerah yang menjadi top destinasi wisata di Thailand adalah Bangkok dan kota kuno Ayutthaya. Indonesia menjalin kerjasama perdagangan dengan Thailand, di mana Thailand mengekspor beras, jute, gula, dan kapuk. Sementara Indonesia mengekspor kayu dan pesawat terbang. Filipina, negara kepulauan yang terdiri lebih dari 7.000 pulau. Negara di Asia Tenggara yang pertama kali berhasil meraih kemerdekaan dan lepas dari kekuatan kolonial. Merupakan produsen terbesar akan tanaman kelapa, nanas, pisang abaka, serta kekayaan alam mineral dan energi panas bumi. Salah satu negara penghasil beras dunia di mana sistem pertanian terasaringnya menjadi salah satu warisan budaya UNESCO. Filipina dan Indonesia telah lama menjalin hubungan perdagangan, di mana Indonesia banyak mengekspor minyak bumi mentah, biji besi, dan baja. Sementara Filipina mengekspor gula, kopra ke Indonesia. Singapura, negara yang luas wilayahnya tersempit ini, kini menjadi kekuatan finansial dan salah satu pusat bisnis di Asia. Singapura merupakan salah satu negara tersibuk di dunia. Sektor ekonomi negara ini ditopang oleh sektor industri dan perdagangan. Industri utamanya adalah petrokimia, tekstil, pembuatan kapal, jasa keuangan, dan pariwisata. Kerjasama perdagangan dengan Indonesia salah satunya berupa disepakatinya kawasan teritori Batam sebagai daerah terbuka bagi industri-industri Singapura. Malaysia sekarang merupakan salah satu negara terkuat ekonominya di Asia Tenggara. Negara penghasil karet, minyak sawit, dan timah. Sumber daya utama lainnya adalah boksit, tembaga, biji besi, minyak bumi, dan kayu. Indonesia menjalin hubungan kerjasama dengan Malaysia dalam berbagai bidang. Misalnya, bidang diplomatik, ekonomi yang terwujud dalam kegiatan ekspor-impor, serta bidang sosial ketenaga kerjaan. Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia. Salah satu negara produsen gas alam, minyak bumi, dan emas mentah. Sumber daya alam lainnya adalah minyak sawit, beras, teh, rempah-rempah lainnya, serta karet. Merupakan negara terbanyak penduduknya di Asia Tenggara dan keempat di dunia. Wilayah perairan di Indonesia lebih luas daripada daratannya. Laut di Indonesia kaya akan berbagai jenis ikan dan hasil laut lainnya. Itulah karakteristik dari 5 negara pendiri ASEAN.
kita masih akan membahas tentang karakteristik 5 negara ASEAN lainnya pada pertemuan berikutnya. Jadi, tetap semangat belajar dan sampai jumpa!